Waalaikumsalam Ibu Des. Bagaimana kabar Bu Pit? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Saya senang mendengar Ibu sehat, tetapi saya melihat Ibu sedang ada yang dipikirkan. Tidak Iya seperti Bu. biasa. Kalau boleh tahu kira-kira apa Bu yang bisa diceritakan? Iya Bu, sebenarnya saya ini memang sedikit ada yang dipikirkan. Namun saya tuh bingung gitu. Mau cerita ke siapa gitu ya. Kira-kira Bu Des ada waktu nggak? Mohon maaf ya Bu jika mengganggu ya Bu. Jelas ada Bu. Bu Pit jangan sungkan, Bu Fitri tidak mengganggu kok. Artinya kita sama-sama nanti bisa menyelesaikan masalah Bu. Oke, terima kasih Bu Des. Jadi begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman gitu dan pikiran saya pun tidak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan gitu dengan menyampaikan keluh kesah saya ini kepada ibu. Ya, saya tuh pusing gitu loh Bu dengan kelakuan murid-murid saya ini Bu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalah yang Ibu alami ya. Jadi, permasalahan apa, Bu, yang dialami? Silahkan ceritakan, Bu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini beberapa murid saya, kebetulan saya wali kelasnya ya Bu ya, setiap pelajaran saya itu sekitar 2 si siswa itu minta izin, beberapa siswa sih Bu, ada beberapa 3 gitu, minta izin keluar, izinnya ke toilet. Tapi sudah lama tuh mereka nggak pulang kembali ke kelas gitu Bu. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru lain gitu ya Bu, ternyata itu guru-guru lain pun mengalami hal yang sama. Jadi nggak hanya saya. Jadi dalam pelajaran lain pun mereka keluar kemudian lama masuk kembali ke kelas gitu Bu. Oh, oke, oke, Bu. Oke, Bu. Nah, kemudian saya mencoba menanyakan ke mereka gitu ya, Bu, alasan apa sih yang membuat kamu orang itu kok sampai izin ke toilet lama gitu ya? Dan sebagian mereka bilang sih, bahwa mereka itu pengen main keluar gitu, Bu. Oke. Berarti emang Bu Fitri ini sudah menanyakan alasan siswa tersebut ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira tujuan dari kita mengobrol ini apa, Bu Fitri? Saya ini sebenarnya ingin menemukan cara loh, Bu, menemukan solusi gitu. Bagaimana nih siswa kelas saya di 85 ini ya, cara bisa menghargai saya sebagai wali kelasnya, khususnya ya Bu, atau guru mata pelajaran lain gitu, agar lebih bersikap sopan gitu loh Bu. Itu aja sih Bu tujuannya saya ngobrol dengan Ibu Des ini. Oke, oke. Berarti Bu Fitri ingin mendapatkan cara atau solusi ya, Bu ya. Iya Bagaimana Ibu. sih murid Bu Fitri sekarang bisa lebih sopan, lebih bisa menghargai Bu Fitri, bisa menghargai guru-guru lain. Kira-kira ada kendala apa sehingga Bu Fitri tidak bisa bersikap terhadap anak-anaknya, Bu? Oke, jadi seperti ini Bu. Menurut saya kendala terbesar itu saya belum bisa tegas gitu dengan mereka Bu. Saya itu ketika sudah memberikan saran gitu, mental juga, guru pelajaran lain juga mental juga gitu. Sudah dikasih saran, besoknya diulang lagi, besoknya diulang lagi gitu. Terus kalau misalnya saya ini agak galak gitu ya Bu ya, itu kayaknya saya tuh menyimpang dari jiwa saya seorang guru gitu Bu. Dan guru kan menuntun gitu Bu. Jadi kesannya nggak boleh loh guru itu terlalu galak. Jadi bingung kan Bu. Jadi kendalanya karena Ibu belum bisa tegas dengan mereka ya, Bu ya. Jika dikeraskan nanti Ibu jatuhnya tidak menuntun siswa ya, Bu ya. Terus Iya. kira-kira harapan dari Bu Fitri untuk murid-murid seperti apa, Bu? Ya harapan saya sih anak-anak itu bisa tertib gitu Bu ya, menghargai saya sebagai wali kelas dan guru mata pelajarannya, menghargai guru mapel yang lain gitu, lebih bisa bersifat sopan, dan ketika dinasihati oleh gurunya itu bisa diterima oleh mereka gitu Bu. Kemudian kira-kira sejauh ini apa yang Ibu rasakan gitu, Bu? Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi Bu Fitri dengan anak-anak saat ini dalam melakukan tindakan perbaikan ada di level berapa, Bu?
Kalau saya bisa menilai diri sendiri sih mungkin dalam skala 1 sampai 10 ya, Bu, saya berada di skala 6 lah, Bu Des. Mengapa saya bilang di skala 6? Karena memang saya ini belum optimal gitu menuntun anak-anak dengan karakter yang unik tersebut, Bu. Saya juga belum konsisten memposisikan diri sebagai posisi manajer gitu. Sehingga kalau anak-anak membuat kesalahan itu ketika saya, menjadi posisi manajer ya, Bu, anak-anak itu belum bisa diajak kerja sama. Jadi saya malah kadang saya berubah lagi menjadi posisi teman gitu, atau posisi membuat merasa bersalah gitu, Bu. Belum konsisten, Bu. Sekarang dari posisi kontrol, tadi kan Ibu menilai dari skala 6. Kira-kira level berapa yang Ibu Fitri ingin capai untuk memperbaiki bahwa level itu cukup untuk dalam pandangan Ibu? Menurut saya sih karena anak-anak itu, susah diajak kerja sama ya, Bu, dalam posisi control manager. Saya tuh pengennya level yang saya bisa capai itu level 8 lah, Bu, cukup. Cukup ya. 8 itu saya ingin Ibu capai, terutama perilaku dan akhlaknya, Bu, Mhm. kepada wali kelas dan guru lainnya. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai 8 atau 9 itu apa, Bu? Menurut saya harus membimbing lagi anak-anak tersebut, mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian, menasehati untuk menghargai guru ya, Bu, ya. Kemudian, konsisten untuk menja eee, memiliki kontrol posisi manajer gitu. Terus melakukan segitiga restitusi, berkolaborasi dengan guru-guru lain, berkolaborasi dengan orang tua murid di rumah untuk membimbing dan mengawasi anak-anak tersebut, Ibu. Jadi yang ingin Bu Fitri lakukan yaitu konsisten membimbing anak-anak dengan posisi kontrol manajer. Mengingat Iya, anak-anak kembali tentang adanya kesepakatan kelas ya Bu ya. iya, Melakukan Ibu. tiga restitusi, kolaborasi dengan guru lain dan orang tua murid. Atau juga Bu Fit, begitu ya Bu Fit ya. Iya, Ibu Des. Nah, dari sekian banyak rencana yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana mana nih yang akan dilakukan pertama kali Bu? Baik, Bu. Sepertinya kalau yang kesepakatan kelas itu emang sudah saya lakukan, pada saat saya mengajar di kelas ya, Bu. Jadi pada saat saya mengajar di kelas tuh, saya pas awal pembelajaran saya pasti akan menyampaikan kesepakatan kelas untuk ditaati bersama di dalam kelas tersebut. Jadi untuk kesepakatan kelas saya sudah melakukannya gitu. Yang belum saya lakukan mungkin segitiga restitusi, Bu. Berarti di waktu dekat ini Ibu akan melakukan segitiga restitusi terhadap beberapa murid Ibu ya Bu ya. Iya, Ibu. Kira-kira kapan Ibu melakukannya? Sebenarnya sih kalau lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya. Mungkin besok lah, Bu, ketika ada jam kosong, saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap beberapa murid, tadi, Bu. Oke, oke. Baik kalau begitu Bu Fit. Berarti Ibu sudah mulai bergerak untuk tindakannya, perbaikan kepada murid Ibu. Baik, selanjutnya apa komitmen Ibu Fit dalam melakukan tindakan perbaikan tersebut? Saya akan melakukan tindakan restitusi ini secepatnya, Bu, dengan posisi kontrol manajer ya, Bu, ya. Kemudian saya akan menyelami, jadi apa yang sedang dirasakan anak-anak tersebut gitu loh, kebutuhan dasar apa gitu yang sedang mereka inginkan gitu. Kemudian, sama-sama mencari solusi agar anak tersebut bisa tertib kembali masuk ke kelas. Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Mungkin saya akan mencoba meminta bantuan, guru BK, bekerja sama untuk melakukan segitiga restitusi, Bu. Kemudian sama-sama melakukan pemantauan terhadap beberapa murid tersebut, apakah murid tersebut kembali ke sikap semula gitu ya, Bu, apakah sudah lebih baik begitu. Oke Bu Fitri, tadi sudah menyampaikan permasalahannya, tujuan, kendala, harapan, rencana, sudah disampaikan kepada saya ya Bu. Sekarang kira-kira perasaan Ibu gimana nih setelah ngobrol dengan saya Bu?
Alhamdulillah Ibu, lega banget ya rasanya. Kayak plong gitu. Tadinya tuh saya tuh berpikir bahwa apa saya harus gini ya, gini gitu. Kayak ada ragu-ragunya gitu. Tapi ketika udah ngobrol dengan Bu Des tuh kayak ada penguatan gitu. Oh, saya harus melakukan ini gitu, Bu. Alhamdulillah bisa sedikit lega ya Bu. Mungkin selama ini Bu Pit sendiri pendam, minimal terlepaslah beban yang ada di hati ya Bu ya. Iya, Ibu, iya. Mudah-mudahan langkah yang sudah Bu Pit lakukan rencana berjalan dengan baik ya Bu ya, lancar. Apa yang Ibu rencanakan untuk anak-anak juga berjalan baik. Anak-anak juga bisa lebih baik, karakternya lebih bisa menghormati Bu Pit sebagai wali kelas. Iya, amin Bu, amin. Kira-kira pembicaraan tadi kesimpulannya apa Bu Pit yang bisa kita ambil? Baik Bu Des, saya tadi sudah mengutarakan masalah saya ya Ibu ya. Kemudian dengan izin anak-anak izin ke toilet tadi masalahnya ya Bu ya. Kemudian kembalinya jangka waktu yang lama, kurang menghargai guru lain, wali kelasnya gitu ya. Dengan coaching ini gitu, saya tuh merasa dapat gambaran ide gitu, apa yang harus saya lakukan, solusinya seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian harapan saya dengan tindakan perbaikan itu nanti anaknya itu jadi memiliki karakter yang lebih baik, bisa menghargai guru-guru yang lain, saya sendiri, atau diri mereka sendiri. Begitu, Ibu. Berarti Bu Pit sudah dapat solusinya ya Bu dari tujuan Ibu berbincang dengan saya saat ini. Rencana awalnya yaitu Bu melakukan segitiga restitusi, kemudian nanti akan ada kolaborasi dengan guru lain dan orang tua untuk mengamati sikap murid-murid Ibu setelah segitiga restitusi, apakah ada perubahan? Iya, Bu, begitu, Bu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan kepada saya Bu Fitri? Mungkin cukup lah Bu, karena saya udah punya gambaran lah Bu, saya harus seperti apa. Cukup saja ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan dan harapkan ya Bu ya untuk siswa khususnya. Amin, terima kasih Ibu Des. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Des, terima kasih. Refleks, kayak mana maksud refleksinya kita di sini juga? Iya, dibacakan sih. Refleksi diri. Refleksi Apa yang diri sudah gimana Pak? berjalan? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Saya juga cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coach. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya berusaha untuk fokus tidak memikirkan hal-hal yang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus berlatih agar selalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Tuliskan hasil refleksi Anda. Selama berdiskusi beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan. Umpan balik dari coach adalah pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tenang walaupun sempat sedikit gugup, tetapi menemukan jawaban dan solusi atas permasalahan yang saya alami saat ini. Oke,